Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas materi tentang sel volta. Sebelum membahas materi sel volta, saya ingatkan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kita langsung saja membahas tentang sel volta. Jadi, sel elektrokimia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sel volta dan yang kedua yaitu sel elektrolisis. Yang kita bahas pada video ini yaitu tentang sel volta. Untuk sel elektrolisis akan kita bahas pada video selanjutnya. Apa itu sel volta? Jadi, sel volta merupakan sel elektrokimia di mana energi kimia diubah menjadi energi listrik akibat adanya reaksi redoks. Tempat berlangsungnya reaksi redoks disebut elektrode. Ini adalah contoh dari skema sel volta. Oke, kita jelaskan ya satu-satu ya. Di sini ada contoh skema sel volta. Di sini ada dua gelas beker atau dua gelas kimia. Yang pertama yaitu gelas yang pertama ini gelas ini dicelupkan oleh batang elektrode. Ini adalah elektrodenya, batang elektrodenya yaitu Zn dicelupkan ke dalam larutan ZnSO4. Sedangkan yang kedua, batang elektrode kedua yaitu Cu dicelupkan ke dalam larutan CuSO4. Nah, kedua larutan ini dipisahkan oleh jembatan garam. Ini jembatan garam. Jembatan garam ini berisi larutan garam. Larutan garamnya bisa NaCl, ini NaCl ya. Kemudian KCl, KNO3 atau NaNO3. Nah, kemudian pada pada elektrode Zn ini mengalami oksidasi menjadi reaksi Zn2+ melepas 2 elektron. Nah, elektron ini akan mengalir dari anode itu negatif ya, ke katode atau positif ya. Jadi Zn tadi mengalami reaksi oksidasi atau disebut anode. Reaksi oksidasi itu terjadi di anode ya, pada kutub negatif, sedangkan reaksi reduksi terjadi pada katode atau kutub positif. Nah, kemudian beda potensial nanti akan terhitung atau arus listrik akan terhitung di voltmeter. Oke, kita lanjut. Potensial sel. Nah, potensial sel standar atau yang terhitung pada voltmeter tadi adalah beda potensial listrik antara anoda dan katoda pada sel galvanik atau sel volta yang diukur dalam keadaan standar dan tidak dipengaruhi oleh koefisien reaksi. Untuk menghitung E0 sel standar ini bisa dihitung dengan E katode dikurang E anode. Ingat, ini ada rumusnya. Jika nilai E-nya besar atau E standarnya besar, maka akan terjadi reaksi oksidasi atau terdapat pada anode, maka reaksinya tetap. Jika nilai E-nya kecil, maka akan mengalami reduksi yang terjadi pada katode. Nanti reaksinya akan dibalik. Ini adalah trik untuk menghitung nilai potensial sel jika diketahui nilai E standarnya. Nanti kita akan bahas di soal biar lebih semakin paham ya. Lanjut, diagram sel atau notasi sel. Nah, diagram sel merupakan susunan suatu sel volta yang dinyatakan dengan suatu notasi singkat. Nah, aturan penulisannya yaitu anode ditulis di sebelah kiri, sedangkan katode atau katoda ditulis sebelah kanan. Tanda garis 1 itu menunjukkan reaksi yang terjadi pada katoda,
Kemudian tanda garis 2 itu menunjukkan jembatan garam atau selaput semi permeabel. Nah, diagram pada sel volta atau sel galvani dengan elektroda padat, misalnya ada reaksi A plus B X positif menjadi A Y positif plus B. Nanti untuk penulisan diagram selnya kita ubah yang sebelah kiri anode, berarti A ini ya, ini logam, kemudian adalah ionnya, ini A, kemudian A ini ya, berarti ionnya, kemudian ion dari logam yang mengalami reduksi atau katode, dan ini logamnya. Akan lebih mudah kita pahami dengan adanya contoh soal. Kita lanjut ke contoh soal. Jawabnya cukup dengan melihat nilai E0-nya. Untuk E0 yang kecil, maka dia akan mengalami oksidasi, dan E0 yang besar dia akan mengalami reduksi. Kita lihat dari dua ini, manakah yang memiliki nilai E0 paling kecil? Maka yang memiliki nilai E0 paling kecil yaitu yang ini ya, 0,25. Kenapa lebih kecil? Karena dia bernilai negatif, sedangkan ini negatif 0,13. Berarti ini yang lebih kecil, maka ini oksidasi. Ini oksidasi. Sedangkan ini berarti yang reduksi. Berarti cara jawab yang A, logam yang sebagai katode. Ingat kalau reduksi itu terjadi di katode, sedangkan oksidasi itu terjadi di anode. Saya tulis lagi di sini ya, anode. Di sini katode. Berarti sebagai katodenya yaitu logamnya siapa? Di sini katode, maka logamnya yaitu Pb. Sedangkan yang soal yang B yang menjadi anode yaitu yang ini ya, yang mengalami oksidasi tadi, maka adalah Ni. A dan B sudah terjawab. Kita lanjut yang C. Yang C yaitu potensial sel standar. Cara menjawabnya kita menggunakan rumus yang ada tadi. Cara menghitung potensial E standar yaitu E0 sel sama dengan E katoda dikurang E anoda. Kita masukkan saja yang mengalami katoda yang ini ya, katoda, berarti kita masukkan min 0,13 dikurang, kita masukkan dikurang, anodanya berarti yang ini tadi anoda min 0,25. Oke, kita masukkan ya, ini satuannya volt, kemudian sama dengan ini ada negatif, ketemu negatif maka positif, kita turunkan dulu ke bawah biar tidak bingung, ditambah 0,25 volt, maka jawabnya sama dengan positif 0,12 volt. E0 selnya ya, hasilnya E0 selnya yaitu 0,12 volt. Selesai. Kita lanjut yang D. Untuk menuliskan reaksi selnya, kita harus ingat tadi yang saya jelaskan, kalau misalnya reaksinya itu oksidasi atau nilai E0 nya ini lebih kecil, maka reaksinya ini kita balik, nanti tandanya berubah jadi positif. Sedangkan untuk yang nilai E0 nya lebih besar, maka reaksinya tidak perlu dibalik atau tetap saja. Ingat ya, yang oksidasi atau nilai E0 nya lebih kecil, yang mengalami oksidasi, reaksinya kita balik, sehingga reaksi ini menjadi Ni menjadi Ni 2 positif ditambah 2 elektron. Ini ya, cuma dibalik, ini ditaruh di sebelah sana, yang sebelah sana taruh di sebelah sini, tinggal diputar posisi saja. E0 nya kalau reaksinya dibalik maka E0 nya menjadi positif, ini kan negatif, kita rubah menjadi positif 0,25 volt. Sedangkan yang bawah, karena yang lebih besar tadi atau mengalami reduksi, reaksinya tetap, berarti tetap saja kita tulis Pb2 plus ditambah 2 elektron
menjadi Pb dengan I0 nya sebesar min 0,13 volt. Maka ini bisa dicoret ya. Maka reaksinya menjadi reaksi selnya menjadi, saya tulis di bawahnya ya biar muat, menjadi Ni. Ini ya Ni, saya tulis ke bawah. Ini yang sebelum tanda panah kita tulis sebelum tanda panah, yang sesudah tanda panah kita tulis sesudah tanda panah. Berarti ini Ni ditambah Pb2 plus ini ya, ini sudah tidak ada, kemudian tanda panah, jadi Ni2 plus, ini Ni2 plus ditambah ya Pb I0 selnya ini dijumlahkan menjadi positif 0,12 volt ya, volt minus P nya tidak muat. Kemudian untuk soal yang E yaitu notasi sel. Untuk menulis notasi sel, anode kita tulis sebelah kiri, sedangkan katode atau yang mengalami reaksi reduksi kita tulis sebelah kanan. Maka tadi yang mengalami Ni ya, yang mengalami oksidasi atau anodenya, berarti notasi selnya yaitu Ni, kemudian ionnya yaitu ini ya, Ni2 plus, Ni2 positif, kemudian jembatan garamnya yaitu Pb2 plus, ini sebagai ionnya, kemudian Pb, ini logam, ini ion, ini ion. Oke, sudah selesai. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.